Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Siti Aulia, NPM 202170052. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan, Kependudukan, dan Lingkungan Hidup dengan materi Peran Pendidikan, Kependudukan, dan Lingkungan Hidup dalam Tantangan Global serta AMDAL. Perkembangan teknologi membawa dampak yang sangat besar, baik itu perkembangan yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Secara kehidupan manusia menjadi terus berkembang dan semakin banyak kebutuhan, baik dari pengembangan berbasis infrastruktur ataupun pemberdayaan dari indeks pembangunan manusia. Secara realitasnya, perkembangan teknologi justru lebih memberikan sebagian besar dari dampak negatifnya, sehingga muncullah masalah-masalah sosial yang terjadi dan memicu terjadinya konflik. Seperti halnya di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, yaitu pertambangan gunung kapur yang menghasilkan batu alam. Menurut salah satu warga Desa Bobos, hamparan-hamparan batu alam Gunung Kuda ini dikelola oleh 4 perusahaan yang luasnya berbeda-beda, yaitu Al-Islah 5-6 hektar, Satori 2 hektar, Al-Jariyah 4,49 hektar, dan Bumi Karya 5 hektar. Secara umum, perubahan lingkungan akibat praktik tambang batu alam di Gunung Kuda ini menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan dan ekosistem. Terganggunya kegiatan budaya warga akibat rusaknya salah satu pegunungan yang ada di Cirebon. Terjadinya perubahan lingkungan, pemukiman menjadi gersang dan berdebu. Rusaknya sistem irigasi yang mengakibatkan kekeringan lahan pertanian warga. Terganggunya kegiatan pertanian sebagai mata pencaharian warga, rusaknya jalan desa akibat lalu lalang truk pengangkut batu dan lain sebagainya. Sebagai masyarakat yang majmuk, ketidakstabilan lingkungan sosial di Cirebon ini mengindikasikan terjadi instabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri. Hal tersebut bisa merupakan sumber potensi disintegrasi sosial. Potensi konflik tersebut dapat terwujud sebagai konflik-konflik antar individu yang berkembang menjadi konflik-konflik sosial. Masalah yang terjadi disebabkan karena masyarakat telah resah setelah sekian lama setelah penambangan batu alam itu ada. Dilihat dari wujud Gunung Kuda yang sudah gundul dan takut terjadinya longsor, karena posisi Gunung Kuda tersebut sangat dekat dengan pemukiman warga. Yang terletak di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang sekarang dijadikan sebagai lokasi penambangan. Gunung Kuda selama ini menjadi salah satu lokasi galian tipe C yang dimana hasilnya digunakan untuk bahan baku semen, batu alam, maupun keramik. Penambangan ini diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 2004. Pada operasional penambangan di lokasi tersebut telah memiliki izin. Pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 26 April, pukul 16.17 waktu Indonesia Barat, telah terjadi bencana longsor. Hal ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, 4 truk tertimbun material longsor, 2 beko atau alat berat tertimbun material longsor. Kondisi di daerah bencana yang secara umum daerah bencana dan sekitarnya merupakan daerah dengan memiliki kemiringan lereng yang terjal dan elevasi sekitar 300-400 meter. Faktor penyebab terjadinya tanah longsor diperkirakan karena adanya aktivitas penambangan bahan galian C, serta kemiringan lereng yang terjal akibat penambangan bahan galian C dan tanah pelapukan yang bersifat sarang dengan kemampuan meloloskan air yang tinggi. Guna untuk mencegah terjadinya bencana gerakan tanah yang serupa di kemudian hari, ada beberapa cara untuk penanggulangannya. Yang pertama, masyarakat harus selalu waspada dan tidak beraktivitas di sekitar daerah penambangan pada saat dan setelah terjadi hujan yang deras yang berlangsung lama. Lalu,
Kegiatan penambangan agar dilakukan dengan tata cara yang aman dalam penambangan pasir maupun batu. Dalam kegiatan penambangan diperlukan adanya perencanaan yang matang mengenai tata cara teknis penambangan yang aman dari ancaman longsoran. Di samping itu, perlu bimbingan teknis penambangan yang baik dan benar sehingga penambangan tidak merusak kepada lingkungan dan terjaminnya keselamatan kerja bagi para penambang. Cara penggalian penambangan yang baik yaitu seperti memotong lereng secara undak-undak dan memotong lereng tebing dimulai dari lereng bagian atas. Perlu dilakukannya sosialisasi masalah kebencanaan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk pemahaman dan antisipasi tanah longsor. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.